Selamat pagi, salam Patunggilan, salam damai bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Sebelum ibadah dimulai, perkenan kami Majelis Jemaat GKJW Jemaat Rungkut menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, KPK dari Sigages, pembagian vitamin untuk anak madya dan remaja hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 8 sampai pukul 10. Tempat di Geraha Kinasih GKJW Jemaat Rungkut. Mohon perhatian kepada orang tua. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan bagi warga jemaat hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 8 sampai 10. Tempat di Geraha Kinasih GKJW Jemaat Rungkut. Mohon perhatian bagi warga jemaat. Untuk KPT Sekolah Alkitab Warga via Zoom hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19, pelayan firman Pendeta Emeritus Suwiknyo Suwondo STH. Tema tentang tata pranata GKJW. Bagi warga yang kemarin belum sempat mendaftar atau belum sempat bergabung dalam Sekolah Alkitab Warga, dapat langsung bergabung melalui Zoom atau dapat menghubungi Kesia dengan nomor telepon 0878 51301118. Untuk KPAR PD Gabungan Remaja, Kebaktian PD Gabungan Remaja GKJW Jemaat Rungkut dan Remaja GKJW Ngagel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 16.00 sampai 20.00. Tempat di GKJW Rungkut, pelayan firman Pendeta Abdiela Widya Puspitasari. Tema tentang pos kredit. Mohon perhatian dan kehadiran remaja GKJW Jemaat Rungkut. Apakah ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Rungkut? Jika ada, kami persilakan untuk berdiri. Atas nama Majelis dan Jemaat Rungkut, kami mengucapkan selamat datang dan mengikuti ibadah ini. Jika memerlukan bantuan pelayanan, bisa menghubungi kantor sekretariat atau penatua atau diaken yang bertugas. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk informasi lengkap yang berkaitan dengan gereja terdapat di warta jemaat cetak maupun di warta digital. Umat terkasih, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Abdiela. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Diundang untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh kesungguhan kita, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 60 ayat 1, 2, dan 7. Hai makhluk alam semesta. Surya berkuasa dan cahaya.
Ibadah Minggu pada saat ini kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan Allah dan keselamatan senantiasa menyertai setiap umat-Nya. Allah yang senantiasa memelihara umat-Nya dengan penuh setia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap kita. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita masih berada dalam rangkaian bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan di minggu kedua di bulan Agustus ini kita akan dituntun oleh sebuah tema, yakni pengharapan adalah wujud iman yang tak lekang oleh penderitaan. Pengharapan adalah wujud iman yang tak lekang oleh penderitaan. Situasi kehidupan keseharian yang kita jalani tentunya tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan, pergumulan maupun juga penderitaan. Dan kadangkala penderitaan itu melemahkan iman kita, membuat kita ragu terhadap tuntunan dan janjinya. Akan tetapi saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya penderitaan bukanlah kemudian mengindikasikan bahwa Tuhan sedang jauh, melainkan melalui penderitaan itulah Tuhan mengingatkan bahwa sejatinya kekuatan kita sebagai manusia hanyalah bersumber daripadanya. Oleh karena itu kita diajak untuk boleh senantiasa menaruh pengharapan di dalam Tuhan, harap akan Tuhan. Dia berlindungan dalam
Dialah perlindungan kita, Dialah penolong kita yang setia. Dan kini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak. Mari kita mengingat keberadaan diri kita sebagai manusia dalam kelemahan dan kerapuhan. Kelemahan dan kerapuhan kita seringkali menggoda kita untuk melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya mari dengan segala penyesalan kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunan akan kesalahan kita terhadap sesama. Kita hayati pengakuan kita melalui pujian meski tak layak diriku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh menyatakan segala penyesalan atas setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, maka Allah yang adalah pengasih, cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap umat-Nya, Ia berkenan untuk menyelamatkan setiap umat-Nya. Sebagaimana yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang menjadi berita anugerah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, umat diundang untuk bangkit berdiri. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah yang bersumber dari Allah. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi diri kita untuk melangkah, melakukan setiap kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya. Ku diberi belas kasihan. Dipersilakan untuk duduk. Sebelum bersama kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu melihat persembahan pujian dari anak-anak kita, anak-anak remaja GKJW Jemaat Rungkut, dengan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi.
Terima kasih kepada anak-anak remaja. Sebuah pujian yang juga mengingatkan kepada setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa hidup kita mestinya bukan diri kita, melainkan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan dan membaca firman pada hari ini, kita meminta penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami. Kami juga meminta Tuhan untuk menyertai Ibu Pendeta Abdiela dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai 56. Lukas 12 ayat 49 sampai 56. Umat dimohon untuk berdiri. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan untuk duduk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentulah panjenengan yang saat ini beribadah, baik mengikuti secara tatap muka maupun juga online, panjenengan semua tentu memiliki harapan. Dan pastilah harapan itu adalah harapan yang baik. Tidak mungkin di antara kita ini punya harapan yang buruk, harapan yang jelek. Oh, saya berharap anak saya sakit, itu tidak mungkin. Saya berharap saya jatuh kepleset, tidak mungkin. Kalau bagi
Bapak Ibu yang sudah sepuh ini pasti kan harapannya itu berbadan sehat, kuat, bisa lari-lari, ngaten nggih. Nggak mungkin lalu kemudian panjenengan yang sudah sepuh ini berharap, ya sudahlah aku berharap lemas saja, aku berharap hanya bisa tiduran di kasur saja. Tentu tidak. Apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, kita tentunya merindukan sebuah harapan yang baik. Karena kita menginginkan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang dilimpahi oleh kebahagiaan. Bisa melakukan ini dan itu. Contohnya, apakah ada dari antara Bapak Ibu atau saudara-saudari yang kemarin mengikuti promo 88? Wah, ini bagi Bapak Ibu yang suka sekali dengan belanja online atau teman-teman remaja ini, kalau suka sekali dengan belanja online pasti menunggu tanggal yang sama dengan bulannya, 77, 88, 99 yang akan datang itu. Nah tentunya kita berharap nantinya pas 88 atau pas 77, 99 itu tadi, kita ini bisa mendapatkan barang, mendapatkan sesuatu yang harganya itu murah. Lah kok dilala, nopo niki dilala niku. Lah kok ternyata realitanya betul dapat diskonnya besar. Itu barang yang kita harapkan, barang kita yang impikan kita beli. Waktu datang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Entah itu kemudian ada rusaknya atau eyalah pantesan harganya murah, lawong cuman seperti ini. Nah, harapannya sudah baik, harapannya sudah bagus karena memang itulah kehidupan. Setiap manusia pasti pengen segala sesuatu yang akan dijalaninya, yang akan diperolehnya itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi nyatanya dalam kehidupan yang kita jalani tidak bisa berjalan lurus-lurus saja. Tidak bisa jalannya mulus-mulus saja. Mesti ada sesuatu yang kemudian berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Dan biasanya ketika itu menjadi sesuatu yang terbalik, sudah membuat diri kita lemas, loyo, eyalah, begitu. Putus asa, dan tidak jarang kemudian kita mencari kenyamanan di tempat yang lain. Ketika kita dikecewakan kan pasti kita kemudian mencari penyembuhnya, ngaten nggih, mencari obatnya di tempat yang lain yang bisa memberikan kenyamanan, yang bisa memenuhi harapan kita, ekspektasi kita. Demikianlah juga yang terjadi bagi orang-orang penduduk Yehuda, orang-orang Yahudi saat itu. Mereka menghendaki datangnya seorang Mesias yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, yang mampu melawan para penjajah Romawi. Tapi nyatanya di dalam bacaan kita, Yesus menampilkan hal yang tidak biasa. Yesus menyampaikan hal yang tidak biasa. Lukas 12 ayat 49 sampai 56 setidaknya merangkum. Yesus menyampaikan yang pertama, melempar api ke bumi. Lalu kemudian Yesus menyampaikan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Bahkan kalau di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, pertentangan ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Loh, ini kan tentu berbeda dengan apa yang diimpikan oleh orang-orang Yahudi saat itu, oleh orang banyak saat itu yang menghendaki agar dirinya ini bisa lepas dari
penderitaan, bisa lepas dari kesengsaraan, bisa terlepas dari penjajahan. Tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai. Bagaimana Bapak Ibu? Masih percaya Tuhan? Masih, harus. Sekalipun di dalam bacaan kita saat ini Yesus mengatakan aku datang bukan membawa damai, itu bukan berarti kemudian kehidupan kita yang kita jalani ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu hidup kita penuh dengan permusuhan. Bukan berarti Yesus suka dengan pertikaian, bukan berarti Yesus senang dengan yang namanya pertengkaran. Bukan di sana pesan Yesus, melainkan bagi setiap orang yang memilih beriman pada Yesus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan umatnya, kita diajak untuk mengingat bahwa iman kita kepadanya itu bukanlah iman yang kemudian memenuhi kebahagiaan kita hanya cukup untuk di dunia. Tetapi kita diajak untuk melihat bahwa iman kita itu akan terwujud nyata kebahagiaan, terwujud nyata kenyamanan, terwujud nyata kesukacitaan. Itu adalah kesukacitaan yang kekal. Pada saat itu tentu mereka sulit menerima apa yang disampaikan oleh Yesus, karena Yesus tidak menawarkan apa yang sama dengan dunia ini. Yesus menawarkan kebahagiaan yang sejati. Yesus menawarkan keselamatan yang sejati. Bukan hanya keselamatan demi hanya terlepas dari Romawi selesai, tidak. Oleh karena itu mereka sulit. Oleh karena itu di ayatnya yang ke-56 Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Karena kebutuhan mereka akan mesianik itu adalah kebutuhan mesianik yang hanya sementara. Pokoknya aku lepas, yang penting aku lepas dari penjajah. Bagi Yesus tidak. Kita bukan hanya mau lepas dari penjajah, tapi kita lepas dari kemelekatan diri kita terhadap dunia ini. Kita lepas dari ketergantungan kita terhadap dunia ini. Kita tidak sedang mencari kenyamanan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita mencari kenyamanan yang sejati untuk semua orang. Iman kita, apakah kita tetap mau beriman sekalipun ada goncangan-goncangan, sekalipun kadangkala harapan kita tidak sesuai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui hal ini Yesus pun ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa mestinya kita itu perlu untuk mengubah kebiasaan diri kita. Kita perlu mengubah sikap kita. Jangan sampai kemudian kita fokus demi, ya sudah Tuhan, pokoknya aku bisa lepas dari penjajah. Jangan sampai hanya fokus pada itu. Penyelamatan yang dibawa oleh Allah adalah penyelamatan yang holistik, penyelamatan yang menyeluruh, melepaskan kita dari segala hal. Ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, memilih untuk beriman kepadanya, maka kita perlu siap sedia untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam diri kita. Dan menghidupi kebenaran firman Tuhan tentunya ada resikonya. Itu tadi, pertentangan. Loh Tuhan, masa mengikut Engkau aku harus berbeda paham dengan sesamaku, berbeda paham dengan orang-orang yang ada di dekatku. Tetapi inilah realitas Injil. Yesus datang membawa misi Allah. Yesus datang mengabarkan kabar sukacita, membawa Injil itu. Dan kita tahu bersama, Yesus senantiasa mengalami penolakan. Tetapi Yesus pun mau mengingatkan kita, sekalipun
kita ini ditolak. Sekalipun ketika kita ini mengabarkan Injil penuh dengan pertentangan, jangan sampai kendor imanmu kepadaku. Sebab aku tidak hanya menawarkan kenyamanan di dunia, tapi aku mau menawarkan kenyamanan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, tetap upayakanlah damai itu tersiar. Tetap bagikanlah kasih itu kepada sekelilingmu, sekalipun kita ini harus ditolak, sekalipun harus banyak orang yang mencaci maki diri kita, yang menghina diri kita. Tetaplah beriman, tetaplah berpengharapan kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu bagi setiap kita menghendaki hidup itu nyaman-nyaman saja. Kita menghendaki agar apa yang kita jalani itu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan apa yang telah kita rancangkan. Kalau disuruh memilih, pastilah kita memilih hidup yang nyaman, pastilah kita memilih hidup yang mudah. Tidak mungkin dari antara kita itu memilih hidup untuk ditolak, tidak mungkin. Tetapi juga pertanyaannya adalah, kita lebih baik ditolak atau kita hanya mencari popularitas di dunia ini? Kita tetap berani beriman dan berpengharapan kepada Yesus sekalipun kita ditolak, atau kemudian kita melepaskan hanya demi popularitas diri kita, hanya demi nama baik kita di dunia ini, sementara kita tidak memikirkan nantinya. Apapun respon Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pilihan Bapak Ibu Saudara, tetaplah yakin, tetaplah beriman dan berpengharapan kepada Yesus. Sekalipun ketika mengikut Yesus itu tidak mudah, sudah dikatakan oleh Yesus, pertentangan pastilah ada. Dalam artian penolakan itu tadi, penolakan itu pastilah ada. Tapi janganlah sampai itu mengendorkan iman kita kepada Yesus. Jangan sampai ketika kemudian kita melihat apa yang terjadi itu dibalikkan begitu saja, lalu kemudian kita, ya sudah Tuhan, aku mencari kenyamanan ke yang lainnya. Kiranya kita tidak seperti itu. Kiranya kita tetap teguh berpendirian untuk mau mewartakan damai, untuk tetap mau taat setia mengikut Kristus sekalipun sulit. Dan ketika kita melihat ada saudara-saudari kita, orang-orang beriman yang kemudian letih lesu, terperangkap dalam situasi penderitaan yang membuat iman mereka menjadi lemah, dukunglah, rangkullah, peluklah mereka, agar mereka dapat menumbuhkan kembali pengharapannya di dalam Yesus. Sehingga dengan demikian persekutuan kita ini menjadi persekutuan yang betul-betul membuat seseorang itu nyaman, betul-betul membuat seseorang itu merasa teduh dan aman. Jangan sampai kemudian kita mencari untuk kenyamanan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mencari untuk keuntungan diri kita sendiri. Tetapi marilah kita meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Kita mengingat apa yang telah Yesus sampaikan kepada setiap kita. Iman dan pengharapan dalam diri kita yang senantiasa bertumbuh itu, mari juga kita bagikan agar semua orang boleh berbahagia, agar semua makhluk di dunia ini boleh bersukacita, memiliki iman dan pengharapan kepada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh dapat kita akhiri. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, kini bersama kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan kita menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Besar kerinduan kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup seturut dengan apa yang telah Engkau rancangkan. Namun benarlah bahwa kami adalah manusia yang lemah, rapuh dan tak berdaya ini, yang seringkali kami tergoda oleh tawaran-tawaran manis dunia demi kenyamanan diri kami. Seringkali kami tak mampu untuk mengikuti jalan yang telah Engkau sediakan. Oleh karenanya ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat tetap taat dan setia mengikut Engkau, menaruh pengharapan kepadamu, sekalipun hidup yang kami lalui tidak seturut dengan kehendak kami. Ajarlah kami untuk boleh menerima setiap kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk boleh melihat hal-hal baik, hal-hal indah yang Engkau lukiskan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajarkan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu, tetap mengupayakan perdamaian, menyiarkan kasih, menyatakan kuasa-Mu di tengah segala tantangan, di tengah segala hina, olok, dan caci maki. Biarlah kami Engkau bentuk sebagai manusia-manusia tangguh, manusia-manusia yang tahan banting, manusia-manusia yang mampu menerima segala sesuatu demi kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan kami, persekutuan yang kami bangun dalam lingkup Gereja Kristen Jawetan Jemaat Rungkut. Jadikanlah kami sebagai persekutuan yang dapat saling merangkul, saling menopang, bahu-membahu, memberikan pertolongan, menyatakan cinta kasih-Mu. Sehingga dengan demikian biarlah persekutuan kami boleh menjadi persekutuan yang senantiasa dapat membangun kesehatian dan kebersamaan, sehingga kami boleh menyebut bahwa persekutuan kami adalah rumah kami untuk semakin dekat dan melekat dengan Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bagi setiap saudara-saudari kami yang ada dalam persekutuan kami ini. Bagi mereka yang saat ini sakit, kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk memulihkan, menumbuhkan pengharapan dan semangat kepada setiap saudara-saudari kami yang lemah secara fisik.
maupun juga yang sedang dalam tahap pemulihan. Kami juga berdoa bagi setiap mereka maupun juga kami yang saat ini berbeban berat, letih, lesu, karena berbagai macam pergumulan yang harus kami hadapi. Inilah tangan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menggenggam, menuntun, mengarahkan kami, sehingga kami boleh melalui setiap pergumulan kehidupan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh menerima kelegaan, biarlah kami boleh menerima kesegaran, biarlah setiap kehausan kami boleh dapat menerima siraman yang menyegarkan. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang terus berupaya untuk membina kehidupan rumah tangganya seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memampukan ya Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Rungkut ini untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dipenuhi, dilimpahi oleh kebahagiaan dan kesukacitaan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, mulai dari balita, pratama, madya, remaja, pemuda. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga biarlah mereka boleh senantiasa memancarkan cinta kasih-Mu, mengelola diri mereka sebaik mungkin, agar nantinya mereka boleh meneruskan apa yang menjadi cita-cita Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa, bersyukur atas setiap limpahan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga saudara-saudari kami boleh memasuki usia yang baru. Kiranya juga Engkau anugerahi kesehatan, Engkau tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap para pemimpin bangsa pun juga seluruh masyarakat. Di tengah tantangan perekonomian pun juga pandemi yang belum berakhir, kami percaya ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menopang kami satu persatu, Engkau membangkitkan kami agar kami boleh menjadi umat-Mu yang senantiasa bertahan di tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Pula juga mampukanlah kami untuk saling bahu-membahu, sehingga biarlah tercapai kesejahteraan masyarakat, tercapai perdamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami pun juga memohon kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan, pula juga kebijaksanaan kepada setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh menjaga setiap kesehatan yang telah Engkau berikan ini, agar kami boleh menjalani segala aktivitas kami ini dengan baik, agar kami boleh terus menjadi duta yang menyiarkan kabar baik-Mu kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Kami serahkan ya Tuhan hidup dan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pengharapan kami hanyalah kami letakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu.
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Adapun nat Alkitab yang mendasari diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat Tuhan, dengan sukacita mari kita menyampaikan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 sampai 3. Puji Yesus. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa mohon berkat untuk persembahan ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami umat-Mu mengungkapkan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan. Mohon Tuhan kiranya Engkau sendiri yang mensuci kuduskan persembahan ini, persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan daper, persembahan syukur, persembahan talenta abadi, dan persembahan lainnya. Tuhan, berkati pula orang-orang yang mengelola persembahan ini untuk kegiatan-kegiatan gerejawi yang bertujuan untuk kemuliaan Tuhan.
dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, atas nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohonkan. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita lanjutkan bakti kita kepada Allah melalui laku kehidupan keseharian kita. Tebarkanlah kasih, usahakanlah perdamaian, wartakanlah pengharapan. Tuhan Sang Penolong akan memimpin dan membimbing setiap kita sesuai dengan janjinya yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Kristus Yesus Sang Sumber Cinta Kasih memenuhi dengan segala kasih dan kerendah hatian, serta oleh kekuatan Roh Kudus, setiap umatnya yang setia kepadanya dimampukan dan berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selama-lamanya. Amin.